Salam jumpa kembali bersama saya Nehemia Gulo. Senang bertemu dengan Anda. Semoga sehat selalu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara mengurutkan nilai-nilai siswa yang kita terima atau yang kita dapatkan, entah itu download, yang acak-acakan atau tidak sesuai urutannya dengan nama siswa yang ada di buku nilai pegangan kita. Kok bisa? Ya, biasanya kalau kita mengadakan tes atau ulangan secara daring atau online, pada saat kita unduh atau download hasilnya belum tentu urutannya sesuai. Ya, seperti ini. Ya. Ini saya ambil dari hasil tampilan tes secara online yang menggunakan Office Form 365. Jadi ini lihat acak-acakan masih tidak sesuai dengan urutannya. Kalau kita copy ini semua, ini satu file ini ada terdiri dari beberapa kelas. Ini sampai kelas Z, ya, sampai kelas J ya, J maksudnya. Berarti 10 rombel. Nah, mungkin juga kita bisa seperti contoh lain ya. Nih, kita dapat format import nilai, ya, nilai yang kita download dari Eraport, ya, di laman atau website Kemendikbud, ya. Belum tentu urutan nama-nama siswa ini sama dengan di buku nilai kita. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi kita tidak serta-merta nilai yang ada di buku pegangan kita atau di file kita langsung copy paste di sini. Nah, kita kembali ke sini, file ini sebagai contoh. Kalau kita melihat di sini, ya, sebagai contoh, kita copy paste ini nilai ini walaupun di kelasnya sudah berurut, ya. Ini kelas A ini, ya, kelas A ada 36 siswa. Kita sebenarnya 36, tapi ini enggak banyak, mungkin ada beberapa yang enggak masuk. Jadi kita copy paste nilainya di urutannya, ya, tidak pas dengan urutan nama yang ada di file download kita. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bisa salah alamat penempatan nilai, maka kalau kita mengurutkannya secara manual, ya repot juga. Apalagi kalau kelasnya atau jumlah siswanya banyak. Ya, ini perlu trik khusus. Jadi di sini saya akan kasih solusinya. Ini ada file yang saya kasih nama checker, ya. Nah, ini ada kelas A, ya, kalau umpamanya dia kelas 7, ya, berarti 7A, ya, sampai 7J contoh, ya. Jadi ini yang warna kuning ini, bagian warna kuning adalah tempat atau daftar nama-nama siswa yang urutannya kita dapatkan dari buku pegangan kita. Jadi urutannya sama persis, ya, sama persis. Kita langsung copy paste aja. Kalau kita ketik ini biasa kan lama, jadi langsung aja kita ambil,
dari file yang asli yang biasa kita pakai sehari-hari. Kita copy paste di sini, tempel di bagian yang warna kuning. Nah, kolom yang ada warna merah itu otomatis nanti terisi ya bila kita mengambil file yang hasil download tadi beserta nilai dan kelasnya juga. Jadi mengelompok, mengikuti urutan nama yang ada di bagian kuning itu. Nah, sekarang kita copy yang kelas B, sekarang B. Kita copy. Copy. Kita paste di bagian kuning, tempel. Nah, kita lakukan itu semua untuk semua kelas ya. Setelah selesai, hanya sekali ini aja. Untuk besok-besok kalau kita mengadakan penilaian lagi itu tidak perlu lagi copy paste seperti ini. Tinggal hasil download yang ini ya. Yang kita membutuhkan hanya 3 kolom saja, yaitu nama, pastikan nama, nilai dan kelas. Jadi kita samakan dengan kolom yang ada di checker tadi yang kita buat. Nah, itu di bagian sheet all. Kita klik yang sheet all. Kita akan tempel di sana. Itu masih merah. Merah artinya belum ada isinya. Sengaja sudah dibikin seperti itu. Jadi nama, nilai, dan kelas judulnya. Kita paste value. Selalu paste value ya Bapak Ibu ya. Kita paste value. Nah, kita lihat ke bawah. Sudah. Itu sampai berapa? Sampai 349. Wow. 349 siswa. Ini tidak khawatir lagi. Kalau kita udah pasang seperti ini, kita langsung membuka sheet yang kelas ya, sheet yang contoh kelas A. Otomatis udah ada nilainya. Nah, ini kenapa merah? Merah biasanya siswanya tidak ikut di tes itu. Jadi nggak ada namanya di daftar yang kita barusan paste tadi di sheet all. Ya. Bisa juga memang ada kesalahan tidak cocok namanya, spelling namanya, mengeja namanya tidak sesuai dengan yang ada di buku pegangan kita yang barusan kita paste juga. Jadi kita bisa melihat juga urutannya. Nah, itu sebagai contoh. Kita mengecek kenapa tadi itu merah yang di kelas A. Nah, itu kalau mengecek itu memang ya bisa manual seperti ini, bisa juga dengan cara lain search. Kalau sudah pas, sudah oke, memang ternyata anaknya nggak masuk, nggak ikut tes, ya kita tinggal copy saja. Copy tapi tetap ikut serta ya, mengisertakan anak yang nggak masuk itu. Karena kalau pada posisi nomor 1, nah nomor 1 kan kosong, 0 nilainya. Ya tetap walaupun dia di situ tadi merah atau kosong, itu artinya kalau merah berarti kita baru nama-namain ujiannya, penilaian jenis penilaiannya apa gitu, KD-nya berapa. Nah ya D3.6 gitu contohnya umpamanya, atau 4 titik ini kan keterampilan ya, tentukan KD-nya lah. Ini kan contoh, ini contoh ya.
Nah, itu kenapa kuning-kuning itu sebenarnya? Itu kuning di bawah KKM. Itu otomatis. Ya, itu menggampangkan kita juga. Ini daftar buku nilai yang saya buat juga ini. Dibuat seperti itu untuk menggampangkan kita melihat siswa yang masih kurang. Nah, itu. Oh, itu tadi salah masuk di situ. Ya, sorry, maaf nih salah masuk. Ya juga hati-hati ya, ini sebagai contoh. Ini kan tadi kan kita ngambil dari 7A. Sorry, dari kelas A. Kita harusnya juga jangan salah kamar. Kita tetap klik sheet uh, kelas A ya. Jadi supaya ini pengalaman ini jangan sampai terjadi ya buat Bapak Ibu. Kita lihat pasang KD-nya. KD 3.6 ya. Itu kemudian kita tinggal copy yang paste yang lain, kelas lain. Nah, sekarang 7 atau kelas B ya. Ini yang merah itu kenapa? Nah, kita bisa ngecek. Nah, di sini juga Bapak Ibu cara membantu juga yang di pojok ya, kanan atas, yang agak bagian atas. Itu ada kode kelas A, B, C sampai Z sampai J. Nah, itu jumlah siswa yang ikut di dalam tes itu di kolom keduanya. Nah, kolom ketiganya itu ini adalah jumlah siswa yang berhasil sinkron. Maksudnya terbaca di kelas-kelas yang kita bagi tadi itu di sheet kelas itu A, B, C sampai J. Nah, kalau ada merah itu artinya berarti ada yang tidak sinkron dengan baik. Ya, kode kelas yang merah itu seperti H dan J itu tidak ada siswa, ya bedakan jumlah yang siswa yang ikut dengan siswa yang sinkron atau berhasil terbaca di itu kan yang merah. Nah, itu menggampangkan kita melacak siswa yang belum ikut tes atau punya masalah atau apalah gitu ya. Nah, sehingga kita ternyata memang hanya 35 siswa, berarti tinggal satu lagi ya. Jadi memang hanya merah kenapa tadi karena hanya 35 siswa, bukan 36. Jadi kalau settingan di kelas kita itu tadi settingannya sama karena 36 siswa jumlah jumlah siswa di satu rombel ya, rombongan belajar. Jadi nggak apa-apa itu merah nggak masalah. Jadi kita abaikan saja. Yang bermasalah ya, yang perlu kita telusuri bila seperti ini merah tapi ada nama siswanya di buku pegangan kita. Yang bagian kuning kan tadi kan dari buku pegangan kita. Nah, ini berarti bisa jadi dia nggak ikut tes, tapi rupanya enggak karena jumlah tadi yang sinkronisasi ya di kode kelas tadi di sheet all ya, itu masih satu lagi kalau kita kurangin satu ya ini. Kita coba telusurin kenapa siswanya, kita cari di kelas J tadi ya, J ya. Kita telusurin ya nama siswanya. Bisa jadi ada salah spelling atau spasi atau bisa kelebihan atau kurang. Ternyata itu ada kesalahan
penulisan pengetikan. Kita nanti lihat. Kita mengurutkan aja biar ini juga bisa mengurutkan namanya, kalau biar lebih urut sesuai abjad, sehingga menggampangkan bagi kita untuk mengecek apakah siswa itu ada atau namanya ada masalah. Yang pertama kan kita kan mengurutkan kelasnya, yang kolom kelasnya ya, kemudian baru yang nama ya, kolom kelas kan D, kemudian habis dimurutkan D dia juga mengurutkan B ya, itu jadi berhasil menggampangkan bagi. Nah, itu mempermudah kita untuk melacak sesuai abjad. Nah, ternyata ada ya, harusnya ada spasi ya, atau ada spasi. Kita lihat sudah beres kan. Nah, sudah beres. Nah, tinggal satu lagi yang masih merah. Ini 36 yang ikut, tapi yang berhasil sinkron 35. Kita lihat di kelas H. Nah, itu ada di kelas H. Kenapa bisa begitu? Kita telusuri. Nah, Royhon kelas H, kita carilah bawah kelas H. Nah, ini kelas H. Oh, itu dia di nomor urut 272. Ternyata ada kode asterik ya, kode tanda bintang yang ada ya. Memang di sini salah sedikit, ada penambahan karakter sedikit bisa merah, jadi malah itu juga mempermudah bagi kita. Bagian ini sekarang lihat, kode kelasnya semua sudah bersih, artinya sudah sinkron, berhasil ya, sesuai dengan jumlah siswa yang ikut nilai dan yang ikut tes. Dan tinggal kita, kalau sudah itu tinggal kita ngopi semua nilai-nilai yang ada di situ. Dan ini hanya pertama ini aja agak sedikit repot kita karena copy paste. Nanti kan pada saat kita mengatakan ujian gampang. Oke, demikian. Baik, masih kita lanjutkan sebentar lagi, ada tambahan ya. Ini tinggal dari tadi kita akan itu ada siswa yang nggak ikut tuh, yang nggak ikut, tidak ikut tes. Nah, sudah lengkap semua. Ini ada yang merah, itu berarti dia tidak ikut tes. Bisa segera kita tindak lanjuti. Nah, tinggal kita, ini hanya pertama kali ini aja kita ini formatnya. Tinggal nanti kalau kita mau ada ulangan berikutnya, ulangan lain, kita yang di all itu aja yang
yang dihapus-hapus, yang di sheet all ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau Bapak Ibu kalau mau ini nggak usah bikin, saya akan kasih secara gratis cuma-cuma, tapi jangan lupa di subscribe dulu channelnya ya, supaya ya ada semangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Jadi ini kalau udah komen silahkan kirim email ke saya untuk meminta filenya. Filenya yaitu email saya adalah ngulo ya, ngulo@230jkt.sch.id .sch.id ya, .sch.id. Ini juga nanti saya akan coba bikin linknya juga di Google, di YouTube. Anda bisa juga ya download juga nanti di Google Drive saya. Tapi kalau mau cepat, ini boleh langsung kirim email ke saya ya, kasih nanti jangan lupa untuk title-nya atau subjeknya emailnya ya adalah checker nilai. Baik, demikian. Sampai ketemu lagi. Ini bye bye.